Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat Xiaoyan merasa ketidakberdayaan yang jarang dia alami, Xiaoyan berbaring di sebuah batu dengan mata tertutup dan tenang. Diam-diam merenungkan kultivasi di dalam hatinya. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Seketika, dia melesat seperti panah tajam. Tiba-tiba, pedang terbang jatuh dari langit dan hampir mengenai tubuhnya. Ternyata itu adalah pedang Long Jingxuan. Tidak peduli seberapa cepat Xiaoyan menghindar, dia tetap mengejarnya. Tetapi Xiaoyan tidak pernah menyerah. Orang macam apa pemuda ini? Pertanyaan tiba-tiba muncul di hati Long Jingxuan. Menurutnya, Xiaoyan adalah pria yang sangat misterius. Tepat ketika pedang panjang Long Jingxuan hendak menghancurkan Xiaoyan, pedang panjang itu tiba-tiba menabrak batu. Pedang panjang itu memantul dan bunga api berterbangan. Tiba-tiba, dia melihat pria misterius di kejauhan. Long Jingxuan terkejut, melihat ke hutan lebat di kejauhan dan berteriak dengan dingin. "Siapa?" "Hahaha, biarkan saja pemuda itu pergi," tawa seorang pria tiba-tiba datang dari hutan. "Siapa kamu? Jangan bersembunyi, muncullah," getrak Long Jingxuan. "Baiklah," lalu seorang pria berjalan keluar dari hutan lebat secara perlahan. Pria itu bertubuh sedang dan mengenakan kain polos tinggi. Melihat pria misterius yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan sangat gembira. Dia merasakan perasaan yang akrab dari orang misterius itu. Tetapi dia sepertinya tidak pernah bertemu orang seperti itu di benua Qi-Asa. "Lepaskan dia," ucap pria misterius itu sambil tersenyum. "Baiklah, akan aku lepaskan dia. Tapi dengan satu syarat, kau harus melawanku terlebih dahulu," ucap Long Jingxuan. "Baiklah," pria misterius itu menjawab dengan tenang. Ketika pria misterius itu setuju, Xiaoyan dan Long Jingxuan merasa terkejut. Mereka berdua tidak menyangka bahwa pria misterius itu akan setuju begitu saja. Long Jingxuan memegang tangan kanannya, lalu menebaskan pedangnya ke arah pria misterius itu. Seketika, pedang panjang dan cahaya putih menebas dengan keras ke tubuh pria itu. Pria misterius itu tidak bergerak, seperti tidak terjadi apa-apa. Long Jingxuan sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun? Memikirkan hal ini, Long Jingxuan merasa ketakutan. "Xiaoyan, kamu beruntung kali ini," ucap Long Jingxuan. "Lain kali, kamu pasti akan mati di tanganku." Setelah berbicara, Long Jingxuan lalu terbang dan melarikan diri. Ketika Long Jingxuan pergi, Xiaoyan akhirnya merasa lega. "Anak muda, ambillah, mungkin itu akan membantumu." Pria misterius itu mengulurkan satu tangan dan memegang pil hijau jamrud di tangannya. "Ini," Xiaoyan ragu-ragu untuk menerimanya. Dia tidak mengenal pria misterius itu. "Mungkin saja dia memberiku racun," ucap Xiaoyan dalam hati. "Apakah kamu pikir ini racun? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu." Pria misterius itu tersenyum tipis. Xiaoyan kemudian meminum pil itu. Seketika, tubuhnya merasa hangat dan luka di sekujur tubuhnya menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya dengan cepat pulih dan di sebuah tubuh dipenuhi dengan rasa kekuatan lagi. Sebuah pil yang ajaib. Xiaoyan diam-diam terkejut. Dengan penglihatan yang dulunya adalah alkemis, peringkat ke-9, dia bahkan tidak bisa membedakan level pil ini. "Teman, aku berhutang budi padamu. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas kebaikanmu," ucap Xiaoyan. Pria itu melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu merasa berhutang budi padaku.
Baiklah, aku harus pergi. Tunggu sebentar, Xiaoyan berteriak. Pria misterius itu berbalik dan menoleh, bertanya, ada apa? Xiaoyan langsung mengungkapkan keraguan di hatinya. Apakah kita saling kenal? Ataukah kita pernah bertemu? Pria misterius itu tersenyum. Jika kamu mengatakan telah melihatku, maka kamu telah melihatku. Xiaoyan terkejut. Dia tidak menyangka orang itu akan menjawab seperti ini. Xiaoyan, meskipun kekuatanmu sudah pulih, itu tidak cukup untuk di benua Qi asal. Oleh karena itu, tugas pertamamu adalah berkultivasi. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui sekarang. Ketika kamu perlu tahu, kamu akan mengetahuinya secara alami. Suara samar pria misterius itu terdengar lagi. Lalu, dia melambai ke Xiaoyan dan berbalik. Pria itu berjalan perlahan. Hanya setelah 3 langkah, sosok pria itu perlahan memudar. Dan dia menghilang dari udara tipis di tatapan Xiaoyan. Melihat tempat di mana pria misterius itu menghilang, Xiaoyan terkejut. Pria misterius itu terlalu menakutkan. Dari muncul hingga menghilang, dia tidak meninggalkan jejak. Seolah-olah dia belum pernah ke sini. Long Jingxuan, aku akan bertemu denganmu lain kali. Aku pasti akan menangkapmu dalam keadaan hidup atau mati. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan menginjak tanah dan seluruh tubuhnya naik ke langit. Setelah beberapa kilatan, dia menghilang ke langit, terbang jauh ke timur. Tujuan Xiaoyan berikutnya adalah datang ke kota suci. Tapi dia tidak tahu di mana kota suci itu. Tiba-tiba, sebuah menara besi setinggi 100 meter muncul di depan mata Xiaoyan. Menara besi setinggi awan berdiri di antara langit dan bumi. Xiaoyan terkejut melihat itu. Dia berubah menjadi cahaya dan terbang ke puncak menara besi Baijiang. Dia melihat sebuah kota dan dia bergegas turun menuju kota itu. Melalui pemahamannya, Xiaoyan tahu bahwa kota ini disebut kota menara besi. Kota nomor 1 di Kekaisaran Tang. Itu memiliki reputasi yang sangat tinggi di bagian timur dinasti Tang, Tang Shengcheng. Xiaoyan berjalan perlahan di jalan, memasuki toko pakaian mengambil jubah yang pas. Dan kemudian bertanya kepada pemilik toko, bagaimana saya bisa sampai ke kota suci? Pemilik toko itu menjawab, kota suci itu jauh. Bahkan jika kamu terbang, itu akan memakan waktu beberapa hari. Apakah kamu akan melihat pertemuan alkemis? Pertemuan alkemis. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia langsung tertarik. Dalam beberapa tahun terakhir di Origin Qi kontinen, dia juga mendengar tentang keberadaan apoteker di benua ini. Xiaoyan bertanya dengan antusias kepada pemilik toko pakaian, tolong beritahu aku, apa yang terjadi di pertemuan alkemis? Pemilik toko terkejut dan berkata, kamu belum tahu? Raja Haotian memerintahkan untuk memposting daftar kaisar pada hari ke-8 bulan 8. Pertemuan para alkemis akan diadakan di Beijing. Oh, Raja Haotian. Xiaoyan mengangkat alisnya dan dia menjadi semakin tertarik dengan pertemuan ini. Ternyata diadakan oleh Raja Haotian. Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik toko pakaian dan berjalan keluar, bergumam dengan suara rendah. Aku sudah lama tidak membuat obat. Keluar dari toko pakaian, Xiaoyan berjalan tanpa tujuan. Dia pertama-tama perlu memahami situasi di sini. Kemudian menemukan serikat alkemis di sini, mendaftar sebagai alkemis, dan kemudian berpartisipasi dalam pertemuan alkemis. Ini adalah hal-hal yang akan dilakukan Xiaoyan selanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Xiaoyan melihat ke belakang. Ada ledakan di sepanjang jalan dan pejalan kaki menghindar satu persatu. Keluar! Keluar! Sekelompok tentara bersenjata berjalan di sepanjang jalan. Dia berteriak lagi dan lagi.
memberi isyarat kepada orang-orang untuk menghindari. Xiaoyan melintas ke sisi jalan. Dia tidak takut, tapi ini bukan waktunya untuk mengekspos dirinya sendiri. Para prajurit melewati Xiaoyan dengan tertib. Jumlah prajurit ini sangat banyak, bahkan ratusan. Tiba-tiba, Xiaoyan melihat banyak prajurit sedang memajang gambar dirinya dan bertuliskan, siapa yang bisa menangkapnya hidup atau mati, dia akan diberi hadiah 1 juta koin emas. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia langsung tercengang. Apakah aku benar-benar senilai uang itu? Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat itu. Setelah beberapa saat, para prajurit mundur. Orang-orang maju ke depan untuk melihat gambar itu. Xiaoyan menunduk dan dengan tenang berjalan menuju gambar itu. Melihat dari dekat isi gambar itu, dia melihat gambar yang berbunyi bahwa Xiaoyan adalah seorang penjahat dan telah melakukan kejahatan. Surat perintah penangkapan Xiaoyan telah dikeluarkan untuk menangkap Xiaoyan hidup atau mati. Barang siapa yang bisa memenggal kepala Xiaoyan akan diberikan imbalan 1 juta koin emas. Dan barang siapa yang bisa menunjukkan keberadaan Xiaoyan akan diberikan imbalan 100.000 koin emas. Setelah membaca gambar itu, Xiaoyan perlahan mundur dari kerumunan, berpikir sambil berjalan. Sepertinya aku telah menjadi buronan di negeri ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Xiaoyan pergi ke pasar dan membeli bahan-bahan. Kemudian pergi ke tempat terpencil di luar kota untuk membuat topeng wajah untuk dirinya. Ada perubahan besar dalam penampilannya. Wajahnya yang asli kini berubah dengan wajah orang lain. Xiaoyan sangat puas dengan penampilannya sekarang. Bahkan ketika dia bertemu Tang Haotian, dia mungkin tidak akan mengenali dirinya. Xiaoyan berjalan di sudut kota dengan wajah barunya. Dia mencari tempat perkumpulan alkemis. Setelah beberapa saat, kemudian dia melihat sebuah bangunan megah di depannya. Bentuk rumahnya sangat unik. Keseluruhan bentuknya sangat mirip dengan menara besi Baizhang. Lalu, kemudian Xiaoyan berjalan ke arah perkumpulan alkemis. Ketika dia sampai di pintu, dua penjaga mengulurkan tangan dan menghentikannya. Salah satu dari mereka berkata, "Ini adalah perkumpulan alkemis. Apa yang akan kamu lakukan di sini?" Xiaoyan berbisik, "Saya ingin menguji alkemis." Pria itu bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu ditemani oleh guru atau surat pengantar dari guru?" "Tidak," Xiaoyan menjawab dengan sederhana. Persatuan alkemis bukanlah tempat di mana siapapun bisa masuk. Para penjaga tampak marah dan melambai ke Xiaoyan, memberi isyarat agar dia pergi sesegera mungkin. Tiba-tiba, aroma wangi datang dari belakang, dan segera sosok mungil berhenti di samping Xiaoyan dengan tergesa-gesa dan berkata, "Suster Xuan, cepatlah, kamu akan terlambat." Setelah beberapa saat, aroma wangi lainnya datang dan sosok cantik lainnya muncul di samping Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan melihat dua wanita cantik berdiri di sampingnya. Satu berbaju kuning dan yang satunya berbaju merah. Alkemis tingkat 4. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat 4 bintang emas di dadanya yang melambangkan tingkat alkemis. Di usianya mencapai alkemis tingkat 4. Maka bakatnya benar-benar menakutkan. Xiaoyan berseru dalam hatinya, apakah begitu mudah menjadi seorang alkemis tingkat 4? Lalu Xiaoyan melihat ke arah wanita berbaju merah. Dia melihat 5 bintang emas di tubuhnya. Dia ternyata alkemis kelas 5. Xiaoyan terkejut dan merasa ketakutan di dalam hatinya. Alkemis tingkat 5 muda seperti itu sebanding dengan monster-monster kecil di Zhongzhou. "Nona Qinger, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam penilaian alkemis kelas 5? Jika penilaian lulus, maka Nona Qinger akan menggantikan saudara perempuanmu dan menjadi alkemis kelas 5 termuda di Tang," tanya penjaga. Mendengar itu,
Nona Kinger hanya tersenyum. "Hei, tolong tunggu sebentar." Xiaoyan buru-buru berteriak ketika dia melihat Mu Xuan akan masuk. Mendengar suara itu, Mu Xuan lalu berbalik dan menatap Xiaoyan. Suara renyah perlahan terdengar. "Ada apa?" Xiaoyan berkata dengan ringan, "Aku tidak punya surat pengantar, tapi aku ingin menguji alkemis. Bisakah kamu menolongku?" Mu Xuan memandang Xiaoyan dan dia tidak menemukan apapun yang istimewa dari Xiaoyan. Tetapi dengan penglihatan alkemisnya, dia memiliki kemampuan khusus. Adapun bagaimana kemampuannya, dia tidak tahu. Mu Yuxuan ragu-ragu. Wajahnya yang dingin tersenyum sedikit dan berkata dengan lemah, "Kalau begitu, mari ikut bersamaku." "Halo Nona Xuan." Kedua penjaga pintu itu menyapa Mu Xuan sambil tersenyum. Mu Xuan melambaikan tangannya dengan lemah dan berjalan masuk. Lalu Xiaoyan mengikutinya. "Saudara Xuan, kamu sangat lambat, membuatku menunggu lama." Mu Qing berbisik, "Mengapa kamu membawanya masuk?" Dia bilang dia ingin menguji alkemis, jadi aku membawanya masuk. Mu Xuan berkata dengan ringan. "Oh, hanya datang untuk menguji alkemis." Pada usia yang begitu muda, Mu Qing sedikit terkejut. "Mu Qing, Mu Xuan, kalian berdua mau pergi kemana? Jangan terburu-buru untuk ke ruang penilaian." Sebuah suara yang jelas terdengar, dan keduanya perlahan mendekat ke suara itu. Pria itu adalah pria paruh baya dengan penampilan yang tampan, dan ada tampilan yang mendominasi di antara alisnya, yang membuat orang merasakan keagungan. Di sebelahnya, ada seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, dan terlihat baik dan ramah. Dengan ekspresi lemas, dia mengenakan jubah alkemis dengan 6 bintang emas, dan dia ternyata apoteker peringkat 6. "Ayah." Melihat pria parubaya itu, saudara perempuan Mu Xuan dan Mu Qing segera bergegas, dan mereka berteriak serempak, meraih lengan pria parubaya itu satu persatu. Di sampingnya berdiri seorang pria. Mereka bergegas menyalaminya. "Halo guru." Gu Chen membelai janggutnya, mengangguk puas, dan tiba-tiba melihat Xiaoyan berdiri konyol di samping dan bertanya, "Siapa dia?" "Oh, dia datang untuk menguji alkemis kelas 1, Mu Qing menjawab dengan santai. Gu Chen berjalan ke arah Xiaoyan dan berkata kepadanya, "Namaku Gu Chen, dan aku ingin menguji alkemis kelas 1. Silahkan ikut denganku." Kata-kata Gu Chen cukup sopan, yang membuat dua saudara perempuan Mu Xuan dan Mu Qing sedikit heran. "Tidak, aku kesini bukan untuk menilai alkemis kelas 1. Xiaoyan menjawab dengan ringan. "Lalu, apa yang kamu lakukan di sini?" Gu Chen terkejut. "Permisi, kualifikasi apa yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkemis?" "Saya ingin berpartisipasi dalam pertemuan alkemis," kata Xiaoyan dengan tenang. Mendengar itu, Mu Tian dan Gu Chen terkejut. "Hahaha, kamu ingin berpartisipasi dalam pertemuan alkemis?" tanya Mu Qing sambil tertawa. "Adik laki-laki, siapa namamu?" ucap Gu Chen. "Namaku Yan Xiao," jawab Xiaoyan. "Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertemuan alkemis, persyaratan pertama adalah menjadi alkemis peringkat 6, ucap Mu Tian. "Kalau begitu, aku akan memeriksa alkemis peringkat 6, ucap Xiaoyan. "Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.